Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Maka sepantasnya bagi kita untuk terus bersyukur dan tidak lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan materi kita 16 hari paham nahwu dasar. Kita telah sampai pada pembahasan hari yang keempat, tema yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang fa'il, yaitu subjek. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, bahwa di dalam susunan bahasa Indonesia itu ada istilah subjek, predikat, dan objek. Ya. Demikian juga dalam bahasa Arab pun ada pembahasan seperti itu. Dan yang pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu, ya, apa itu fa'il, atau dalam bahasa Indonesianya adalah subjek. Seperti biasa, ya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan baca contoh-contoh yang dibawakan oleh pengarang di sini. Ada 6 contoh di dalam pembahasan atau tema kita pada kesempatan kali ini. Contoh yang pertama, taral usfuru. Tara al-usfuru, burung itu terbang. Tara terbang, kata kerja atau predikat. Al-usfuru terbang. Dan ini adalah fa'ilnya atau subjeknya yang melakukan pekerjaan terbang. Kemudian kedua, jaral hisanu, kuda itu berlari. Jara berlari, ini merupakan fi'il atau predikatnya. Al-hisanu, kuda. Al-hisanu merupakan fa'il dan al-hisanu subjeknya. Kemudian contoh yang ketiga, la'ibal waladu, seorang anak itu bermain. La'iba bermain, al-waladu seorang anak. La'iba itu fi'ilnya atau predikatnya. Al-waladu itu adalah fa'ilnya atau subjeknya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah karena pembahasan kita pada tema kita kali ini adalah terkait dengan fa'il atau subjek adalah kata al-usfuru, al-hisanu, al-waladu. Itu ketiga kata tersebut merupakan fa'il atau subjeknya dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang keempat, ya'umus samaku, ikan itu sedang berenang. Ya'umu sedang berenang, as-samaku ikan. Ya'umu fi'ilnya, kata kerjanya, predikatnya. As-samaku fa'ilnya atau subjeknya. Contoh yang kelima, yalsa'ul ba'udu, nyamuk itu sedang menggigit. Yalsa'u sedang menggigit, al-ba'udu nyamuk. Yalsa'u fi'ilnya atau kata kerjanya atau predikatnya. Al-ba'udu merupakan fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya. Kemudian contoh yang terakhir, ta'kulul bintu, seorang anak perempuan itu sedang makan. Ta'kulu sedang makan, al-bintu seorang anak perempuan. Ta'kulu itu fi'ilnya atau kata kerjanya atau predikatnya. Al-bintu fa'ilnya, yaitu subjeknya atau pelaku dari perbuatan tersebut. Kita akan bahas maksud dari tema kita pada kesempatan kali ini. Contoh-contoh tersebut semuanya adalah kalimat, ya, semuanya dalam bentuk kalimat. Kita di awal pertemuan atau materi kita di hari pertama kita telah membahas sebuah kalimat atau susunan kalimat yang sempurna, atau bahasa Arabnya disebut jumlah mufidah. Itu paling tidak terdiri dari 2 kata.
Ya. Kemudian setiap kalimat itu tersusun dari fiil dan isim. Ya, di dalam kalimat tersebut ya tersusun dari fiil dan isim sehingga memenuhi ya syarat dikatakan jumlah mufidah atau kalimat sempurna, yaitu terdiri dari dua unsur atau dua kata. Yang pertama fiil, kemudian yang kedua isim. Ya, apa itu fiil, apa itu isim sudah kita bahas pada materi bab kedua atau materi hari kedua. Ya, kalau lupa silahkan dimurojaah kembali materi di pelajaran kedua tersebut. Fiil itu kata kerja dan isim itu kata benda. Ya, kata benda itu meliputi apa? Nama orang, nama tempat, nama hewan, tumbuh-tumbuhan atau sesuatu yang lain itu juga merupakan atau masuk dalam kategori isim. Adapun fiil itu kata kerjanya, perbuatan ya atau predikatnya itu merupakan fiil. Jika kita membahas tiga contoh yang pertama, itu maksudnya contoh nomor 1, 2, dan 3, akan kita dapati bahwa yang terbang ya melakukan perbuatan terbang itu adalah burung, yang berlari itu adalah kuda, dan yang bermain adalah seorang anak. Kalau kita perhatikan, terbang itu fiil, perbuatan, berlari itu perbuatan, bermain itu perbuatan, maka dibutuhkan siapa yang terbang, siapa yang berlari, dan siapa yang bermain. Oh, ternyata yang terbang itu adalah burung pada contoh nomor 1, yang berlari itu adalah kuda pada contoh yang nomor 2, kemudian yang bermain itu adalah seorang anak. Maka burung adalah yang melakukan pekerjaan terbang, kuda yang melakukan pekerjaan lari atau berlari, dan seorang anak adalah yang melakukan pekerjaan bermain. Setiap isim ini disebut fa'il. Ya, isim itu apa? Ini hewan, itu isim. Kemudian kuda, ini hewan juga, ini isim. Kemudian seorang anak, ya ini manusia, kategori manusia, berarti ini juga merupakan isim. Isim-isim itu disebut fa'il dalam bahasa Arab. Ya, pelaku atau subjek dalam bahasa kita. Begitupun untuk contoh berikutnya, yaitu contoh nomor 4, contoh nomor 5, dan contoh nomor 6. Coba kita lihat terlebih dahulu. Ya, toro itu kata kerja, kemudian al-usfuru itu adalah pelakunya atau fa'ilnya, istilah bahasa Arab. Demikian juga jaro, berlari, itu butuh apa? Siapa yang berlari? Maka al-hison di sini merupakan fa'ilnya atau subjeknya. Demikian juga al-walad. Kemudian nomor 4, as-samak, ikan itu yang melakukan pekerjaan berenang, maka as-samaku atau ikan disebut apa? Fa'il. Demikian juga kata al-ba'udu, nyamuk, itu adalah fa'il. Al-bintu atau seorang anak perempuan itu juga merupakan fa'il. Jika kita lihat pada contoh tersebut, kita mendapati bahwa kalimat tersebut didahului oleh fiil. Ya, tadi kita bahas bahwa yang pertama itu fiilnya, kata kerjanya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya baru isim tersebut atau fa'il tersebut. Dan ini pokok, ya, inti dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah harokat akhirnya itu apa? Dan kita dapati harokat akhir dari fa'il atau subjeknya itu dirofakkan. Apa itu rofa? Ini sebuah istilah baru bagi kita, bagi yang belajar pertama kali bahasa Arab atau tata bahasa Arab. Rofa itu apa? Dalam makna sederhananya didhommahkan. Coba kita cek lagi. Ya. Fa'ilnya al-usfur, maka dia harokatnya dhammah. Kemudian fa'ilnya al-hison, harokatnya dhammah. Al-waladu, harokatnya juga dhammah. As-samaku, harokatnya dhammah. Al-ba'udu, harokatnya dhammah. Al-bintu, harokatnya dhammah. Ya. Perlu kita pahami juga bahwa pelajaran nahwu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengetahui harokat akhir dari setiap kata. Itu sebenarnya fungsinya. Ya, sehingga
pembelajaran kita terkait dengan grammar bahasa Arab atau tata bahasa Arab itu adalah pembahasan terkait dengan harokat akhir dari kata-kata dalam bahasa Arab itu sendiri. Al-usfuru, kalau dia dalam sebagai fa'il atau subjek, maka dia harusnya dirofakkan. Apa itu rofa? Sederhananya didommahkan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian kaidahnya kita baca al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Artinya fa'il itu adalah atau subjek itu adalah isim yang dirofakkan. Ya, tadi sudah kita bahas apa itu rofa. Makna sederhananya untuk memudahkan, rofa itu berharokat dhammah. Ya, fa'il jadi sudah kita bahas di contoh-contoh, fa'ilnya itu selalu dalam keadaan harokatnya apa? Dhammah. Ya, walaupun nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ya nahwu lebih lanjut, rofa itu tidak selalu dhammah. Tapi untuk mudahnya kita pahami bahwa rofa itu sederhananya berharokat dhammah yang didahului oleh fi'il. Ya, kita ulangi, fa'il adalah isim yang dirofakkan yang didahului oleh fi'il. Ya, yang didahului oleh fi'il. Berarti tadi sudah memenuhi kriteria dari kaidah ini. Ya, tadi fa'il, sebelumnya apa? Kata kerja dulu. Sebelumnya adalah fi'ilnya terlebih dahulu. Dan menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, contoh, kita ambil contoh, lihat tara al-usfuru. Fa'il itu adalah al-usfur itu fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dirofakkan, berharokat dhammah. Ya. Taqaddamahu fi'lun, didahului oleh fi'il atau kata kerja. Ya, kita ulangi bahwa fa'il itu adalah isim marfu, yaitu isim yang berharokat dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja, wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan tersebut. Siapa yang melakukan pekerjaan terbang? Yaitu burung. Ya, sehingga memenuhi kriteria dari kaidah yang baru saja kita bahas. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau kita paham susunan bahasa Indonesia sebenarnya, bahwa bahasa Indonesia itu mencakup subjek, kemudian predikat, dan objek. Ya, pembahasan kita kali ini adalah baru di subjeknya. Apa itu fa'il? Ya, apa itu subjek dalam bahasa Arab? Jadi ada 3 kriteria, ada 3 hal yang perlu kita pahami untuk lebih memahami fa'il itu apa, adalah ismun marfu. Yang pertama, fa'il itu adalah isim yang berharokat dhammah. Kemudian didahului oleh pekerjaan, ya, sebelumnya ada pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mungkin kita cukupkan kesempatan kita atau pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan. Kita akhiri, barakallahu fikum, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.